Halo Sobat Kepo, jumpa kembali di channel Kepo Ah. Kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat antrian online kantor pajak. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke kantor pajak, baik untuk membuat NPWP pribadi atau untuk memperbaharui NPWP karena pindah domisili, atau untuk mengurus kartu NPWP yang hilang, itu biasanya untuk antriannya harus dilakukan secara online. Nah, bagaimana caranya? Berikut saya akan beritahukan caranya. Sobat Kepo, sebelum kita masuk ke dalam pembuatan antrian online-nya, kita harus cari tahu terlebih dahulu alamat kantor pajak yang tepat yang sesuai dengan domisili yang ada di KTP. Karena untuk mengurus NPWP itu harus disesuaikan dengan alamat di KTP. Semisal Sobat Kepo tinggal di Kecamatan Makassar. Nah, kantor pajak yang tepat sesuai dengan Kecamatan Makassar itu ada di mana sih? Nah, kita bisa cari tahu melalui browser internet. Kita bisa tanyakan kepada Mbah Google. Kita tinggal ketikkan kata kuncinya kantor pajak Kecamatan Makassar. Oke, enter. Nah, setelah itu Google akan menampilkan kantor pajak yang sesuai atau yang terdapat di area Kecamatan Makassar. Itu ada di mana? Biasanya untuk nama kantor pajaknya itu untuk nama kantor pajak yang resmi itu memakai KKP kalau kita cari tahu alamatnya di browser atau di internet. Itu memakai nama KKP, yaitu Kantor Pelayanan Pajak. Nah, untuk kantor pelayanan pajak yang terdapat di area Kecamatan Makassar itu terdapat di Keramat Jati yang ada di Jalan Dewi Sartika. Ini sesuai seperti yang di tampilan ini. Oke, setelah kita tahu alamat kantor pajak yang tepat di mana, tinggal kita masuk ke dalam situs kantor pajak untuk pembuatan antrian online-nya. Untuk alamat situs antrian online-nya adalah kunjung. Nah, ini ada sudah terlihat ya. Yang ini kunjungpajak.go.id. Kita tinggal masuk ke situs ini. Oke, kita tunggu. Nah, tampilan situs untuk antrian online kunjungan pajak itu seperti ini, Sobat Kepo. Kemudian, untuk membuat antriannya, kita klik daftar. Kita klik. Nah, di sini yang perlu di input adalah yang pertama adalah identitas, kemudian penilaian kesehatan, layanan waktu, dan yang terakhir booking. Oke, kita masuk yang pertama. Di kolom pertama itu adalah kita harus memasukkan nik pengunjung. Nik pengunjung di sini artinya adalah nik dari eKTP Sobat Kepo. Kita tinggal ketikkan nomor KTP-nya, niknya berapa. Kemudian setelah diisi, kita masuk ke kolom berikutnya, yaitu nama pengunjung. Nama pengunjung sesuai dengan nama di KTP. Kemudian kita masuk ke status pengunjung. Status pengunjung itu apa? Kita bisa lihat maksudnya apa di sini ada pilih status WP. Coba kita klik ada apa di dalamnya. Nah, di sini pilih status WP. Diri sendiri atau wakil wajib pajak. Di sini kita narasikan kita akan membuat NPWP pribadi. Berarti kita pilih diri sendiri atau wakil wajib pajak. Oke, setelah diisi. Kemudian
Untuk kolom berikutnya adalah kolom NPWP. Untuk kolom NPWP, di kolom ini harus diisikan nomor NPWP Sobat Kepo. Nah, bagi Sobat Kepo yang ingin mengurus atau membuat NPWP baru, berarti kan belum mempunyai nomor NPWP. Maka untuk di kolom ini dikosongkan saja. Namun, bagi Sobat Kepo yang ingin mengurus NPWP atau memperbaharui NPWP atau ingin mengurus NPWP yang hilang, maka Sobat Kepo perlu mengisi kolom NPWP ini sesuai dengan nomor NPWP yang Sobat Kepo miliki sebelumnya. Nah, kemudian kalau sudah diisi, biasanya bagi Sobat Kepo yang sudah memiliki NPWP, di sini nama WP-nya akan muncul secara otomatis. Tapi bagi yang belum, cukup dikosongkan saja tadi kolom NPWP-nya ya. Nah, kemudian kita masuk ke alamat email. Sobat Kepo, cukup isikan alamat email yang valid ya, yang masih aktif. Karena nanti notifikasinya akan dikirimkan ke alamat email Sobat Kepo. Kemudian jangan lupa juga masukkan nomor HP yang aktif. Kemudian setelah semua diisi, Sobat Kepo bisa klik kotak kecil ini. Ini fungsinya untuk notifikasi bahwa kita adalah manusia yang masuk ke situs ini ya, bukan robot. Kita klik. Kita tunggu. Oh, maaf. Di bawahnya masih ada ternyata. Oke, berikutnya kita klik berikutnya. Kemudian, setelah kita klik berikutnya, akan muncul tampilan kolom atau halaman berikutnya. Yaitu di sini adalah halaman penilaian kesehatan mandiri. Yaitu yang ini. Nah, untuk di sini kita bisa lihat apa saja yang harus diisi. Di sini lebih berupa pertanyaan ya untuk penilaian kesehatannya. Apakah Anda pernah keluar rumah, tempat umum, pasar, kerumunan orang lain? Kalau tidak, karena ini ada kaitannya dengan pandemi COVID. Kita jawab tidak. Apakah Anda pernah menggunakan transportasi umum? Jawab saja tidak. Apakah Anda pernah melakukan perjalanan keluar kota internasional yang terjangkit zona merah? Tidak. Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak? Tidak. Apakah Anda pernah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan bla 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 bla? Tidak. Apakah Anda pernah mengalami demam, batuk, sakit tenggorokan? Tidak. Setelah semua diberi tanda, kita klik saya menyatakan bahwa data yang diisi adalah benar. Oke. Lalu kita klik berikutnya. Nah, kemudian masuk ke layanan waktu. Nah, layanan waktu di sini maksudnya adalah untuk menentukan tanggal, hari, waktu kunjungan kita. Jadi kita mau datang atau hari apa kita mau datang. Di sini kita bisa pilih kantor tujuan, Semisal Sobat Kepo tadi sesuai Kecamatan Makassar berada di kantor sesuai dengan yang tadi kita cari, dia adalah kantor pelayanan pajak KKP, maka kita pilih yang ini, kantor pelayanan pajak. Kemudian berikutnya pilih layanan karena baik itu untuk semisal Sobat Kepo tadi keperluannya untuk mengurus NPWP baru atau untuk mengurus NPWP yang hilang atau bikin baru, maka kita pilih di sini konsultasi perpajakan. Pilih ini saja, konsultasi perpajakan. Kita bisa lihat di sini apa saja yang dimaksud konsultasi perpajakan itu. Di sini ada SPT tahunan, permohonan bagi yang mau buat baru. Kalau ingin konsultasi informasi umum, nanya-nanya yang ini. Nah, di sini sudah termasuk di dalam konsultasi perpajakan.
Nah, kemudian kita pilih nama kantor atau unit kerja. Nah, tadi kita sudah browsing ya, browsing alamatnya, nama kantornya apa yang sesuai dengan kecamatan di area Makassar. Coba kita klik KKP Pratama Kramat Jati, karena tadi kita cari di browser dia yang sesuai atau yang tepat dengan Kecamatan Makassar adalah kantor KKP Pratama Kramat Jati. Oke, sepertinya salah memasukkan kata kuncinya. Coba Kramat Jati. Oke, di sini muncul ya. KKP Pratama Jakarta Kramat Jati sesuai yang ada di alamat area Kecamatan Makassar. Lalu berikutnya kita pilih tanggal kunjungan. Tanggal kunjungan kita pilih, semisal kita ingin melakukan kunjungan di tanggal 22 di hari Jumat. Ini ya, hari Jumat tanggal 22. Maka kita klik tanggal 22. Kemudian kita pilih waktu kunjungan. Nah, di sini menampilkan berbagai pilihan kunjungan. Mau jam berapa Sobat Kepo datang untuk mengurus NPWP. Nah, semisal Sobat Kepo ingin datang yang pilih yang ini, jam 8 sampai jam 9, maka Sobat Kepo harus datang sebelum jam 8 ya. Karena di sini diberi waktu hanya sejam. Jadi Sobat Kepo harus gunakan waktu sebaik mungkin, datang lebih awal karena dikhawatirkan mungkin jalan macet atau pengunjungnya ramai. Hanya diberi waktu 1 jam, berarti Sobat Kepo hanya mempunyai waktu dari jam 8 sampai jam 9 saja. Lewat dari itu, maka Sobat Kepo tidak bisa mengurus NPWP. Atau Sobat Kepo bisa coba di jam yang berbeda, misalnya telat datang, maka Sobat Kepo bisa lakukan pendaftaran secara online, pendaftaran antrian online-nya bisa diulang kembali ya di hari yang sama. Jadi kalau misalnya di hari Jumat telah Sobat Kepo datang namun terlambat dan ingin mengurus hari itu juga, maka pada hari itu juga Sobat Kepo bisa lakukan pendaftaran antrian online-nya kembali dengan mengulang kembali mengisi antrian online-nya. Jadi Sobat Kepo bisa masuk ke alamat situs yang sama seperti langkah-langkah yang tadi dijelaskan sebelumnya. Kemudian tinggal pilih waktu kunjungannya mau di jam berapa. Misalnya tadi di jam 8 sampai jam 9 terlambat, maka Sobat Kepo coba terlambat lagi, coba pilih yang jam 9, jam 10. Pilih yang ini. Oke, sudah. Namun kalau ternyata setelah kita klik berikutnya ternyata kuota habis, maka kita bisa pilih kembali jam yang berbeda. Misal jam 10, coba-coba saja apakah kuotanya masih ada untuk antriannya atau tidak. Kalau ternyata kuotanya sudah habis di hari yang sama, maka kita harus terpaksa melakukan kunjungan kembali esok harinya dengan melakukan penginputan ulang untuk melakukan pendaftaran antrian online-nya. Oke, coba kita pilih nih jam 8, jam 9 ya. Karena ingin datang lebih pagi. Oke, kita klik berikutnya. Nah, yang terakhir ini adalah booking. Informasi antrean. Di sini lebih menjelaskan informasi yang tadi sudah kita input ya. Yaitu kantor pajak yang kita datangi adalah yang ini, Kramat Jati, yang beralamat di sini, tanggal kunjungan ini, jam kunjungan yang kita pilih adalah ini. Kemudian di bawahnya ada informasi tetap jaga kesehatan pasti. Oke, kita klik booking.
tiket sedang diproses. Nah, setelah berhasil, lalu kemudian halaman akan menampilkan nomor tiket atau barcode. Jadi fungsi barcode ini adalah sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pendaftaran antrian online-nya. Jadi halaman ini cukup kita screenshot, atau setelah kita screenshot, kita print sebagai nanti lampiran sebagai bukti tanda kita sudah melakukan pendaftaran antrian online-nya. Atau kita cukup screenshot saja, nanti hasil screenshotannya kita tunjukkan ke petugasnya sebagai buktinya kita sudah melakukan pendaftaran online-nya. Pada bagian bawah ini terdapat informasi ya, informasi-informasi berupa nama, alamat, identitas, NPWP, nama kantor, alamat kantor, dan lain-lain. Oke Sobat Kepo, sampai sini pendaftarannya sudah selesai. Jangan lupa Sobat Kepo, tetap pantau terus channel ini. Jangan lupa klik like dan jangan lupa klik subscribe agar channel ini maju dan berkembang sehingga dapat memberikan informasi-informasi yang berguna untuk para Sobat Kepo sekalian. Oke Sobat Kepo, sampai jumpa dan salam kepo.